tanggal 17 Mei atau jam setengah 9 pagi untuk pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Eni Indriana MTH. Untuk petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, untuk ditugus Bapak Diakon Didianto M. Bagus. Untuk pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alkanto SPD. Untuk song leader Ibu Penetua Herti Carolina dan saudara Alexander Kurniawan. Tata ibadah yang kita gunakan yaitu tata ibadah Kalimantan Evangelis bentuk yang ketiga. Berita keuangan yang masuk hari ini: persembahan syukur ulta yang ke-53 tahun dari Bapak Pendeta Rusman Nusa Bakti sebesar Rp250.000. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-86 tahun dari Ibu Elizabeth Duda sebesar Rp250.000. Itu berita keuangan masuk pada pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan untuk kita bahwa untuk ibadah rumah tangga hari ini yaitu di lingkungan 3, itu ibadah terbatas. Hari ini ada ibadah di lingkungan 3. Dan juga nanti hari Sabtu ada ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu jam 5 sore di tempat IIN Ersanden lingkungan pelayanan 1. Untuk ibadah seksi pelayanan pemuda remaja Jumat 15 Mei akan dilaksanakan di gereja pada hari Jumat 15 Mei. Dan ada ibadah syukur di lingkungan 1 yaitu hari Sabtu tanggal 16 Mei jam 15 atau jam 3 sore di tempat Bapak Saposo lingkungan 1. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Bapak Ibu, kami sampaikan kami dari MPH Majelis Jumat bagi saudara-saudari atau pemuda-pemudi Semakia Berimba yang sudah mendaftar katekisasi, yang sudah masuk ke Sekretaris Majelis Jumat. Untuk pelajaran katekisasi kita akan memulai pada bulan Juli. Nanti untuk waktu dan tanggal nanti pemberitahuannya menyusul dari Ibu Pendeta Protian STH. Itu yang kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, itu berita Jumat untuk kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah. Bapak Ibu sidang jemaat dalam Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Alkitab ini jemaat nomor 8, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Pada bait yang ketiga nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jiwa
Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan pembimbing yang akan saya bacakan demikian, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 68 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Dia, perdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kebanggaannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang korupsi, nepotisme, dan membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan mistik dan ilmu hitam atau sejenis. Atas semua itu kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mengampuni dan membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Firman Tuhan, marilah kita membaca secara berbalas-balasan. Mazmur pasal 47 ayat 2, 6 hingga ayatnya yang ke-9 yang didahului oleh sidang maksud. Hai segala bangsa, bertepuk-tepuklah, berdoakanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah dengan diri sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diri bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja-raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Sedang dimana yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, atas berkat dan kasih-Mu yang tak pernah mengalir di dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Bukalah hati kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Bersihkanlah pikiran kami dari segala gangguan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman-Mu yang hidup, yang dapat membimbing dan menghidupkan kami. Amin. Adapun firman Tuhan yang hendak kita baca pada ibadat kenaikan Yesus Kristus ke surga, sesuai dengan amanat Nasi KE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama tadi, yaitu Mazmur pasal 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian, dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai bangsa, segala bangsa, bertepuk tanganlah, elulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan juga kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sekaligus kita akan dengarkan bersama-sama pada saat ini. Sebelumnya, mari dengan penuh sukacita kita puji nama Tuhan dari pelengkap Ibu Mazmur 198. Kita nyanyikan baik pertama hingga baiknya yang ketiga. Tuhan
Sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita seluruh umat Kristiani merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan bagian firman Tuhan yang akan bersama kita dengar dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau naik ke sorga, karena memang Tuhan berasal dari sorga. Dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu atas bumi dan sorga. Dan hari ini kami seluruh umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Tentu membawa makna yang sangat dalam bagi kami orang-orang percaya. Karena itu dengan terang firman-Mu, kami boleh dituntun untuk dapat mengerti memahami peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bagi kami. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara pada kami saat ini. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biasanya peristiwa perpisahan membawa hati yang sedih bagi yang ditinggalkan, membawa hati yang penuh gundah gulana, membawa duka. Tetapi tidak demikian kalau kita melihat dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Pasca kebangkitan Yesus, kurun 40 hari lamanya ia menampakkan diri
kepada murid-muridnya. Dan tibalah, saudaraku yang terkasih, dari teks Alkitab ini hanya 3 ayat. Dan dari 3 ayat ini juga berisi 3 pesan untuk kita tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama kita melihat, ketika Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga? Tertulis di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu yang dilakukan Yesus pertama kali sebelum ia naik ke surga. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi yang ia lakukan bukan menegur, bukan memarahi, bukan mengungkit kegagalan murid-muridnya yang tidak memahami maksud dan kehendak Yesus, tetapi ia memberkati. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita manusia di dunia ini, hidup orang percaya, kita dapat berjalan di dalamnya hanya bisa ketika kita berada di bawah tangan Tuhan yang memberkati. Tangan Tuhan yang memberkati, yang memampukan kita untuk menjalani hidup di dunia ini dan merasakan berkatnya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa tidak layak. Ada di antara kita yang merasa gagal. Seperti kegagalan murid-murid Yesus untuk memahami kehendaknya, maksudnya. Mungkin kita merasa gagal baik itu sebagai orang tua, kita gagal sebagai seorang anak, kita gagal sebagai pemimpin, kita gagal dalam membuat keputusan dalam hidup. Tetapi lihatlah Yesus yang naik ke surga. Ia naik dengan tangan yang memberkati. Ia mau memberkati umat yang dia tinggalkan. Berkat Tuhan bukan berarti hidup kita ini selalu mudah. Berkat Tuhan berarti dalam setiap keadaan apapun yang kita jalani di dunia ini, kita tidak berjalan sendirian. Ada kasih yang menopang, ada kuasa yang menguatkan, ada anugerah yang memampukan, dan semua itu dari Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati. Dan hari ini kita jujur mengatakan, kita sungguh memerlukan berkat itu. Yang kedua, ayat 51 berkata, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan dari mereka dan terangkat ke surga. Secara fisik memang mungkin ia sudah berpisah dari murid-murid. Tetapi Yesus naik ke surga tidak meninggalkan umatnya. Secara fisik Yesus berpisah dari murid-muridnya, mereka tidak lagi melihat Yesus berjalan bersama mereka seperti sebelumnya. Tetapi secara rohani Yesus tidak meninggalkan mereka. Inilah makna penting kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, bukan karena tugasnya selesai lalu ia tidak peduli lagi, bukan. Ia naik ke surga sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, yang dimuliakan, sebagai imam besar yang terus menjadi pengantara bagi umatnya. Kenaikan Yesus bukan kehilangan kehadiran Tuhan, tetapi mari kita ingat pesan Yesus sebelumnya. Perubahan cara Tuhan hadir. Dulu murid-murid melihat Yesus secara fisik bersama dengan mereka. Sekarang Tuhan hadir melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, melalui kuasanya, dan melalui penyertaannya dalam kehidupan orang percaya. Ini yang perlu kita imani. Saudara-saudari, ini penting bagi kita hari ini.
Kadang kalau kita kurang beriman, kita merasa Tuhan jauh dari kita. Tuhan jauh dari kita ketika kita merasa doa-doa kita belum dijawab. Tidak ada sepertinya doa ini dikabulkan. Tuhan itu jauh, tidak mendengar. Kita merasa Tuhan diam ketika kita merasa masalah belum selesai. Kita merasa Tuhan tidak hadir ketika jalan hidup ini terasa berat. Tapi hari ini Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus berkata kepada kita, Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi Dia tetap hadir dan tetap memerintah atas hidup kita. Amin. Tuhan itu hadir dengan cara yang lain, rohnya sesuai dengan janjinya. Dan yang ketiga kita melihat di ayat yang ke-53, 52, 53. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada 3 respon murid-murid setelah Yesus naik ke surga. Yang pertama, mereka menyembah, sujud menyembah. Kenapa pada waktu sujud menyembah? Karena pada saat itu mereka sadar bahwa Yesus yang selama ini mereka panggil guru, Yesus itu bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar pemimpin rohani. Ia adalah Tuhan yang layak disembah. Iya Tuhan. Sehingga para murid bersungguh menyembah, membuka cakrawala berpikir mereka, mengubah cara berpikir mereka. Dulu mereka masih menyebut mereka guru, pengajar, pemimpin. Dan Bapak Ibu, di masa sekarang pun juga masih banyak orang yang hanya mengaku Yesus itu sebagai guru, bukan Tuhan, bukan Mesias. Masih banyak. Yang kedua, mereka bersukacita. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan, biasa perpisahan meninggalkan perasaan yang sedih. Tetapi berbeda dengan perpisahan murid dan juga Yesus. Mereka bersukacita. Kenapa mereka bersukacita, tidak bersedih? Karena sukacita mereka lahir dari keyakinan bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang menang, Yesus yang memerintah. Tidak akan meninggalkan mereka. Ia tetap hadir. Sehingga mereka bersukacita. Ngapain bersedih? Ditinggalkan Yesus secara fisik. Toh Yesus selalu hadir, tetapi dengan cara yang lain, dengan rohnya. Sehingga dengan sukacita itu merupakan respon iman seseorang tentang kehadiran Yesus. Kita mampu bersukacita Bapak Ibu dalam pergumulan yang kita hadapi, bukan karena kuat hebatnya kita, tetapi karena kita menyadari Yesus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, respon murid Yesus. Ketika mereka menyaksikan peristiwa Yesus terangkat ke surga, mereka sujud menyembah, mereka bersukacita. Peristiwa ini tidak membuat mereka berdiam diri. Mereka pulang tidak berdiam diri, tetapi mereka memuliakan Allah. Mereka kembali ke Yerusalem dalam sikap ibadah, dalam pujian, dalam kesiapan mereka untuk dipakai menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Sehingga melewati kesaksian mereka, semakin banyak orang yang percaya tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya untuk dikenang dalam ibadah tahunan setiap tahun seperti ini. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus mestinya
mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita. Saudara-saudara, apa arti firman ini bagi kita? Yang pertama, mari kita jalani hidup dengan keyakinan tangan Tuhan memberkati. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membuat kita merasa tidak punya masa depan. Masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan yang memberkati murid-murid yang pernah gagal untuk memahami kehendaknya adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kita saat ini. Memulihkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hubungan kita yang tidak baik, memulihkan keadaan kita. Tangan Tuhan yang memberkati berkenan memulihkan kita. Yang kedua, mari kita tetap percaya, meskipun Tuhan tidak selalu terlihat dalam cara yang kita inginkan. Kadang Tuhan hadir bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan memberi kekuatan. Di situ Tuhan hadir, karena kita tidak sadar. Kadang Tuhan hadir bukan dengan membuka semua jawaban, tetapi dengan menuntun langkah demi langkah. Di situ Tuhan hadir. Dan yang ketiga, seperti para murid, kita pun diajak saat ini menghayati kenaikannya. Jadilah umat yang menyembah, yang bersukacita, yang memuliakan Allah. Ibadah tidak boleh berhenti di gedung gereja, tetapi hidup kita di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di ladang pelayanan, di masyarakat harus menjadi kesaksian bahwa Kristus yang naik ke surga sungguh memerintah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang boleh memberkati kami sekalian. Dan dalam terang firman-Mu itu, kami boleh hidup, menjalani hidup di dunia ini dengan baik. Karena Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kami. Dan kenaikan Yesus membawa kami juga, menyediakan diri kami untuk menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah dengan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa di sorga, di hari kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga ini, kami datang kepadamu, dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami. Kami serahkan segala keadaan kami saat ini. Kami serahkan segala pergumulan kami, segala kekhawatiran yang kami hadapi. Tuhan hadir, berkenan menolong dan menopang. Biarlah damai sejahtera Kristus tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami menjalani hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera. Berkatilah keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan menjadi pemimpin di dalamnya, yang memberikan hikmat, menolong, menopang kami melakukan peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Berkatilah usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, tetapi Tuhan mencurahkan berkat-Mu, rezeki, karunia tambah karunia. Dan apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami,
baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya. Kiranya mereka boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, secara jasmani dan juga secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak kami dalam umur juang mereka, kiranya mereka senantiasa disertai oleh Tuhan dalam perjuangan hidup mereka, menggapai cita-cita mereka dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam perkuliahan. Tuhan berikan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, semangat belajar, kepintaran, bahkan ketekunan untuk meraih impian dan cita-cita. Tidak menjadi orang yang malas, tetapi gigih berjuang untuk meraih cita-citanya dan bertekun di dalam iman kepadamu saja. Dan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka. Masa depan yang sukses dan berhasil, yang mampu memberikan kebanggaan bagi keluarga, bagi orang tua. Bagi anak cucu kami yang bekerja, Tuhan juga menyertai mereka dalam pekerjaan, memampukan mereka melakukannya dalam rasa takut kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami boleh menjadi orang tua yang seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan dan juga peran kami dengan baik, menjadi contoh teladan iman bagi generasi-generasi kami. Untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan segala keterbatasan kelemahan mereka secara fisik, Tuhan juga hadir, menolong menopang mereka, menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di masa tua mereka. Berkati juga segala usaha pekerjaan, berkati segala rencana, impian, harapan kami. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk segala rencana kami, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Ya Allah Bapa di surga, kami pun juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keberadaan jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKI Bahima di tempat ini. Tuhan hadir dalam segenap keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, bahkan juga persekutuan di jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh hidup dalam kasih, dalam persekutuan, dalam kebersamaan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jauhkan dari antara kami, dari iri, dengki, kesombongan, dan lain sebagainya yang dapat merusak persekutuan di antara kami. Bapa di sorga, demikian juga Tuhan memakai gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi sarana saluran berkat. Melewatinya Injil Tuhan terus ditaburkan. Tuhan memakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil, pun siapapun yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Kiranya diberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Demikian juga warga jemaat-Mu turut ambil bagian untuk melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang mereka miliki, dengan berbagai apapun yang bisa mereka lakukan, baik itu dukungan dana, tenaga maupun pikiran. Jemaat-Mu yang telah menyerahkan kolekte, persembahan syukur, dan lain sebagainya untuk mendukung pelayanan di jemaat. Kiranya Tuhan tambahkan berkat-berkat-Mu melewati usaha dan pekerjaan, dengan memberi tidak berkekurangan, tetapi semakin berkecukupan, berkelimpahan di dalam Tuhan. Setiap program-program yang ada di jemaat, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkatinya, baik itu penata layanan, program pelayanan maupun juga pembangunan secara fisik, diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa di sorga, saat ini pun kami menyerahkan keadaan dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan dunia ini. Perang di mana-mana, perang antar bangsa yang membuat banyak orang tidak bisa menikmati damai, sukacita. Banyak korban berjatuhan. Allah Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan dunia ini. Berikanlah hati
yang takut kepadamu bagi pemimpin-pemimpin dunia, agar dapat memimpin dengan arif, adil, bijaksana, bahkan dalam rasa takut kepada Tuhan. Demikian juga untuk Indonesia nih. Tuhan juga menyertai memberkati pun untuk Kabupaten Kapuas sebagai tempat kami tinggal dan berada saat ini. Hadirkanlah shalom di mana kami tinggal dan berada. Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami berdoa bagi Pendeta Rusman Nusabakti yang berulang tahun ke-53. Kami berdoa bagi Ibu Elizabeth Uda yang berulang tahun ke-86. Tuhan menyertai memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Bahkan hikmat Tuhan terus dimeteraikan mengiringi perjalanan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Doa yang kami halaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Tuhan yang berbahagia di dalam kasih Kristus, kita akan menyaksikan persembahan puji-pujian yang akan disampaikan oleh ibu-ibu yang tergabung di dalam seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Garimba. Dalam hal ini penyampaian puji-pujian ini sekaligus mendukung kegiatan di dalam kepanitiaan perayaan Hari Besar Gereja, khususnya di Jemaat GKI Garimba. Kepada ibu-ibu speaker kami persilakan.
Ya Tuhan, terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah memberikan dengan penuh sukacita dan sukarela dalam mendukung kegiatan di dalam kepanitiaan panitia hari besar gerejawi Jemaat Gigai Barimba untuk tahun 2026. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian-Mu yang senantiasa terbaik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Engkau ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
dan berkat. Marilah kita puji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Pidum Jemaat nomor 177. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin.